sebenarnya kita memakan waktu itu hampir 1 tahun di bulan November. Di bulan November film 3 menit ini ya, prosesnya 1 tahun ya. Karena kita punya misi di mana film pendek tidak dibuat dengan pemikiran pendek. Sampai akhir Oktober ini kita sudah melakukan step eksebisi ini. Nah, dari November sebelumnya kita udah proses development yang ditentukan ketika kita punya cerita, ide di mana kita punya kegelisahan sendiri di scoop yang kecil, kemudian kita sharing ke beberapa teman, ternyata kegelisahan itu kayak kegelisahan bersama gitu. Kebanyakan tentang apa yang kegelisahannya, apakah masalah keluarga atau jadi apa? Banyak faktor, jadi dimensional sekali. Jadi kita pemuda kodratnya untuk bangsa yang menjadi lebih baik. Ya, semua di tangan kita, tapi kita pemuda yang punya banyak mimpi, punya banyak potensial, tapi di negeri bernama Indonesia mimpi-mimpi itu dipertanyakan. Kita dipaksa untuk didorong terjun bebas untuk banyak yang contohnya bisa instan atau malah potensi itu bisa tenggelam nggak akan muncul gitu. Nah, ngomong-ngomong menceritakan kegalauan, berarti kan biasanya ada suasana hujan. Ini bisa diceritakan bagaimana waktu proses syutingnya ketika hujan yang katanya ternyata pakai hujan buatan gitu ya, Mas? Iya, kita melakukan proses film ini kan traveling pada malam hari, di malam gerimis yang gelisah dan penuh ketidakpastian dan penuh pertanyaan. Jadi prosesnya itu di hujan, terus kita berjalan di malam hari, kita melakukan perjalanan di lokasi ini, salah satu lokasi kita. Bukan beneran hari ini? Salah satu lokasi kita konvoy di sana. Jadi proses itu rigging ada, jadi memang tahapannya walaupun ini film pendek, tapi kita dibuat secara serius. Kemudian setelah proses syuting selesai ini, bagaimana dengan proses editing? Apakah ini memakan waktu cukup lama? Iya. Untuk proses waktunya kita ada hampir 4 bulan untuk melakukannya, karena kita ada tahapan 3D online itu yang kita lakukan. Jadi lumayan panjang. Oke, biasanya Mas Satria, kalau film pendek ini kan pangsa pasarnya adalah komunitas. Bagaimana kemudian di Indonesia ini, apakah sudah cukup menerima untuk film pendek seperti Long Imagine ini? Kalau untuk dari potensinya di Indonesia sekarang memang udah semangat indinya semakin besar dan komunitas film semakin bermunculan, apalagi dengan teknologi yang dimudahkan, orang-orang semakin cinta membuat film dan banyak penikmatnya. Ya terbukti dengan tren sekarang, misalkan film panjang itu dibikin dengan omnibus gitu, dengan film pendek berarti terlihat sekali film pendek udah mulai ada tempat dan memang ada penikmatnya begitu di dalam negeri. Tapi kemudian bagaimana kalau di luar negeri yang kabarnya komunitasnya bahkan lebih luas, dan ini film pendek biasanya dimasukkan untuk festival-festival di luar. Apakah film Long Imagine ini juga diproyeksikan untuk festival di luar negeri? Iya, kita memang rencananya kita akan keluar dulu untuk festival luar. Memang kita target utamanya di festival luar negeri dulu. Targetnya festival di mana? Sekarang kita mentargetkan misalkan festival Berlin atau festival yang di Hong Kong, seperti itu, yang sinemanya lebih ke sinema geliat pop atau apa gitu. Dan kemudian gitu, nanti dimasukkan di Indonesia begitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan filmnya tentang John Lennon dan Yoko Ono, tapi ternyata di film ini soundtracknya tidak menggunakan satupun lagu dari ciptaan John Lennon. Kenapa ini, Mas? Awal mulanya kita ingin sekali menghadirkan lagu mereka. Kita ada Imagine, kita ingin hadirkan All of My Love, Yoko, kita ingin hadirkan dalam film ini. Tapi bersama dengan waktu dan kita sharing dengan konsultan dengan orang yang lebih kita percaya gitu, mereka itu lisensi seperti apa, jadi akhirnya urusannya malah lebih panjang daripada bikin film pendek kayak ini. Akhirnya pun menciptakan lagu sendiri gitu ya. Kita rekrut, ajak teman kita dari band indie, namanya bandnya It's Different Place. Dia aja karena dia satu tema dengan kita. Kita ingin mengangkat kegelisahan dan dengan segala kemasannya psychedelic seperti itu, Forward Generation, dan It's Different Place itu satu dengan tema kita. Kira kita memakai lagunya mereka. Kalau dikerjakan sama teman-teman sendiri tentunya bisa menekan bagian itu ya, juga bisa diharapkan ya. Oke, terima kasih Mas Satria, Mbak Sisil, dan Mas Yuda atas kehadiran di sini. Kita tentunya berharap bahwa film Long Imagine ini bisa sukses di festival di Berlin, kemudian nanti juga di Amsterdam, dan mendapatkan pangsa pasarnya di dalam negeri juga. Terima kasih Mas kehadirannya. Terima kasih. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali, dan kami nanti akan membahas buku
yaitu lebih tepatnya komik tentang anak band. Bagaimana serunya? Nantikan hanya di Apa Kabar Indonesia Pagi.